Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ame Syafira. Saya dari kelas 4B Administrasi Publik. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai birokrasi dan kelembagaan pemerintah Republik Indonesia. Nah, dari latar belakang ini, pemerintah membutuhkan sistem yang teratur agar pelayanan publik, pembangunan, penegakan hukum, dan pengelolaan negara dapat berjalan dengan baik dalam sistem tersebut. Birokrasi berperan sebagai pelaksanaan administrasi pemerintahan, sedangkan kelembagaan pemerintahan menjadi struktur yang membagi tugas dan kewenangan antar lembaga negara. Nah, selanjutnya ada birokrasi berasal dari kata burau yang berarti kantor dan kratos yang berarti kekuasaan atau pemerintahan. Secara umum, birokrasi adalah sistem pemerintahan organisasi yang digunakan pemerintah untuk menjalankan tugas-tugas negara melalui struktur. Dan menurut para ahli, menurut Max Weber, birokrasi adalah organisasi yang memiliki pembagian kerja jelas, hierarki, kewenangan, aturan tertulis secara pegawai yang bekerja secara profesional. Selanjutnya ada karakteristik birokrasi. Yang pertama ada memiliki struktur organisasi yang jelas dan berjenjang. Yang kedua terdapat pembagian tugas dan tanggung jawab. Yang ketiga memiliki aturan dan prosedur kerja yang tertulis. Yang keempat adanya hubungan antara atasan dan bawahan. Selanjutnya ada tujuan birokrasi pemerintahan. Yang pertama adalah melaksanakan kebijakan pemerintah secara teratur. Yang kedua ada memberikan pelayanan publik yang baik. Yang ketiga ada mewujudkan ketertiban administrasi negara. Dan yang keempat ada membantu tercapainya tujuan pembangunan nasional. Selanjutnya ada peran birokrasi dalam pelayanan publik. Peran birokrasi sangat penting dalam pelayanan publik karena masyarakat berhubungan langsung dengan aparatur pemerintah dalam berbagai urusan seperti pembuatan KTP, pengurusan izin usaha, pelayanan pendidikan dan kesehatan, pengelolaan bantuan sosial, dan masih banyak lainnya. Nah, selanjutnya ada fungsi birokrasi. Yang pertama itu fungsi pelayanan, yang kedua itu ada fungsi pengaturan, yang ketiga itu ada fungsi pembangunan, yang keempat ada fungsi pengawasan, kelima ada fungsi administrasi. Selanjutnya ada kelembagaan pemerintahan. Kelembagaan pemerintahan adalah susunan lembaga-lembaga negara dan lembaga pemerintah yang dibentuk untuk menjalankan fungsi-fungsi negara. Setiap lembaga memiliki tugas, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta peraturan perundang-undangan. Dasar utama kelembagaan pemerintahan Indonesia adalah yang pertama ada Pancasila sebagai dasar negara, yang kedua ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang ketiga ada Undang-Undang Peraturan Perundang-undangan lainnya, yang keempat ada prinsip negara hukum, yang kelima ada prinsip demokrasi, yang keenam ada prinsip kedaulatan rakyat, yang ketujuh ada prinsip pembagian kekuasaan. Nah, selanjutnya ada pembagian kekuasaan pemerintah. Dalam sistem pemerintah, Indonesia kekuasaan negara dibagi menjadi beberapa bagian agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Pembagian kekuasaan tersebut meliputi yang pertama ada eksekutif. Eksekutif itu kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan. Yang kedua ada legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat undang-undang. Yang ketiga ada yudikatif, yaitu kekuasaan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Yang keempat ada ekspansif, yaitu kekuasaan untuk memeriksa pengelolaan keuangan negara. Selanjutnya adalah lembaga eksekutif. Lembaga eksekutif adalah lembaga yang menjalankan pemerintahan dan melaksanakan undang-undang. Lembaga eksekutif dipimpin oleh presiden dan wakil presiden. Presiden dibantu oleh menteri-menteri, terus kementerian negara, lembaga pemerintahan dan kementerian, pemerintahan daerah, aparatur sipil negara. Selanjutnya adalah lembaga legislatif. Lembaga legislatif adalah lembaga yang berperan dalam pembentukan undang-undang, penyusunan anggaran, dan pengawasan terhadap pemerintah. Lembaga legislatif Indonesia meliputi MPR, DPR, DPD, dan lembaga legislatif merupakan perwujudan kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi Indonesia. Selanjutnya adalah lembaga yudikatif. Lembaga yudikatif adalah lembaga yang berfungsi menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman harus bersifat merdeka, artinya tidak boleh dipengaruhi oleh lembaga lain. Lembaga yudikatif Indonesia terdiri dari Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial. Selanjutnya ada pemerintah daerah. Pemerintah daerah merupakan penyelenggaraan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD berdasarkan asas
otonomi daerah. Pemerintah daerah terdiri dari pemerintahan provinsi yang dipimpin oleh gubernur, pemerintahan kabupaten yang dipimpin oleh bupati, pemerintahan kota yang dipimpin oleh wali kota, DPR provinsi, DPRD kabupaten, dan DPRD kota. Tujuan otonomi daerah adalah agar pelayanan publik dan pembangunan lebih dekat dengan masyarakat. Selanjutnya ada hubungan birokrasi dan kelembagaan pemerintah. Kelembagaan pemerintah adalah struktur atau wadah resmi dalam penyelenggaraan negara. Birokrasi adalah aparatur atau sistem kerja yang menjalankan tugas sebagai lembaga tersebut. Contohnya, Kementerian Kesehatan merupakan lembaga pemerintahan, pegawai, pejabat, tenaga administrasi, dan unit kerja di dalamnya. Selanjutnya ada permasalahan birokrasi di Indonesia. Beberapa permasalahan yang masih dihadapi birokrasi Indonesia yaitu yang pertama ada pelayanan publik, yang kedua ada prosedur administrasi yang terlalu panjang, yang ketiga ada kurangnya koordinasi antar instansi, yang keempat ada praktik korupsi, yang kelima ada kurangnya transparansi dan pengelolaan anggaran, yang keenam ada kualitas aparatus yang belum merata, yang ketujuh ada ketimpangan pelayanan antara daerah perkotaan dan daerah terpencil. Selanjutnya ada reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi adalah upaya memperbaiki sistem pemerintahan agar lebih efektif, efisien, transparan, dan berorientasi pada pelayanan rakyat. Program reformasi birokrasi meliputi yang pertama itu ada penyederhanaan struktur organisasi, yang kedua ada penyederhanaan prosedur pelayanan, digitalisasi pelayanan publik, pencegahan korupsi, dan penerapan sistem merit dalam pengangkatan pegawai. Dan kesimpulan dari presentasi saya saat ini, birokrasi adalah sistem organisasi pemerintahan yang berfungsi menjalankan kebijakan administrasi pembangunan dan pelayanan publik. Kelembagaan pemerintah merupakan struktur lembaga negara yang memiliki tugas dan kewenangan masing-masing. Birokrasi dan lembaga pemerintah harus berjalan secara efektif, profesional, transparan, serta akuntabel. Hal tersebut penting untuk menciptakan pemerintahan yang baik, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Terima kasih. Itu saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.